riding high. When I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there. Easy on and easy on and it would. My people out there, my people out there, my people out there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Salsabila dengan nomor NIM 40124169169 Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai seorang pembisnis muda di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai motivator dan inspirator kita dalam membangun bisnis kita. Beliau adalah Rendy Julius Kartadinata. Langsung aja kita ke pembahasannya. Rendy Julius Kartadinata adalah CEO sekaligus salah satu pencetus bisnis kuliner mangkokku Indonesia pada tahun 2019. Nah, Rendy ini pernah menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Harvard Business University. Rendy ini juga merupakan CEO founder dari konsultan bisnis makanan dan minuman di cita rasa Fourth Bay GoFood sejak tahun 2020 dan seorang komisaris serta CEO founder dari GOI Cookery and Culinary sejak tahun 2016. Mangkokku ini didirikan oleh Rendy yang berkolaborasi dengan Chef Arnold Purnomo, Kaisang Pangarep, dan Gibran Raka Buming Raka, yang kemudian pada tahun 2022 perusahaan yang didirikan oleh entrepreneur muda ini mendapat suntikan dana sebesar 7 juta US dollar atau setara dengan 101 miliar rupiah dari Alpha JWC Ventures dan MTech dengan partisipasi dari Cakra Ventures. Jadi teman-teman, menurut Rendy untuk menjadi salah satu pembisnis yang terkenal di Indonesia ini bukan perjalanan yang mudah, terutama ketika COVID-19 pada tahun 2019 silam. Itu menjadi salah satu tantangan besar bagi Rendy dan banyak pembisnis lainnya. Namun Rendy ini langsung sigap menanggapi perubahan aturan dengan cepat dan berhasil beradaptasi dengan memperkenalkan layanan online dan cold kitchen. Dengan layanan online ini memudahkan konsumen pada masa pandemi untuk tetap bisa menikmati kuliner meskipun dari rumah dan tetap bisa menjaga protokol kesehatan dan juga social distancing. Nah, menurut Rendy, strategi ini memungkinkan mangkokku untuk terus berkembang dan meraih pertumbuhan yang sangat signifikan. Inovasi tersebut yang menjadi kunci sukses mangkokku pada masa COVID-19 sampai sekarang. Nah, mangkokku itu terus berinovasi dan tetap mengikuti tren-tren baru, kemudian selalu meningkatkan layanan kepada konsumen sehingga terus berkembang sampai saat ini. Nah, hal tersebut yang mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam berbisnis, di mana setiap tantangan itu bisa dijadikan sebagai peluang, bukan untuk menjadi hambatan, dan untuk meningkatkan kualitas daya saing. Untuk menjadi salah satu kuliner terkenal di Indonesia itu bukan perjalanan yang mudah. Outlet pertama Rendy Mangkokku ini berada di Tanjung Duren, Jakarta. Nah, dari awal berdirinya Mangkokku sudah menyita banyak perhatian masyarakat, terutama para food vlogger juga ikut membeli dan merasakan secara langsung kuliner Mangkokku tersebut. Nah, hal ini yang semakin mendorong reputasi dari Mangkokku menjadi lebih baik. Kemudian dengan pengalaman dan visi misi yang dimiliki Rendy, itu bisa membawa Mangkokku menjadi salah satu merek kuliner yang sangat terkenal sampai dengan detik ini. Nah, produk Mangkokku itu menawarkan konsep seperti rice bowl yang dimana nasi disajikan dalam berbagai macam dengan berbagai macam lauk dalam sebuah mangkuk. Nah, konsep ini yang berhasil menyita perhatian banyak masyarakat yang mencari hidangan yang sehat dan bergizi. Kemudian kesuksesan outlet pertama Mangkokku yang ada di Jakarta, di Duren Jakarta itu, Mangkokku berhasil membangun outlet lain di seluruh Indonesia. Sampai sekarang Mangkokku sudah memiliki 50 lebih cabang outlet yang tersebar di 16 kota di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2022, Mangkokku berhasil menjual lebih dari 5 juta
mangkok dan 200.000 cup minuman. Pada tahun yang sama juga, mangkokku berhasil meraih penghargaan top selling kategori rice bowl dengan rating 4,8 dari 5,0 di GoFood. Kemudian hingga saat ini itu strategi yang digunakan oleh Randy yaitu dengan promosi melalui media sosial. Nah, media sosial ini contohnya seperti penjualan online melalui GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Nah, selain itu Randy juga menggunakan strategi promosi lain, menggunakan seperti dari influencer dan food vlogger. Baik, jadi seperti itu deskripsi singkat mengenai bisnis yang dikelola oleh Randy Julis Kartadinata. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah sukses Randy yaitu betapa pentingnya melihat setiap masalah menjadi peluang bukan hambatan. Nah, dari produk mangkokku yang dicetuskan oleh Randy, kita belajar bahwa bisnis sukses adalah bisnis yang mampu beradaptasi dengan perubahan, terus menciptakan inovasi dan senantiasa mendengarkan konsumen agar tetap terus bisa berkembang. Lalu dari kisah Randy ini semakin mendorong minat saya untuk membuka bisnis di bidang kuliner, terutama dalam masakan lokal Indonesia. Salah satu tujuan saya yaitu ingin membuka usaha kuliner untuk memberitahu banyak orang, terutama masyarakat dalam negeri dan mancanegara, bahwa kuliner lokal Indonesia itu juga bisa diterima oleh lidah orang luar. Nah, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah, maka dengan menggunakan bahan rempah yang berkualitas tinggi semakin memperkaya rasa di bisnis kuliner saya ke depannya. Nah, kemudian untuk strategi yang akan saya lakukan mungkin akan mengambil pelajaran dari kisah Randy, yaitu dengan menggunakan sosial media. Di era modernisasi seperti sekarang, kontribusi media sosial itu menurut saya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rasa dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi itu sangat baik untuk perkembangan bisnis kuliner saya ke depannya. Baik, jadi seperti itu ya teman-teman, yang menjadikan Randy Julis Kartadinata ini sebagai inspirator dan motivator bagi saya untuk menjadi pembisnis di usia muda dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang mampu mendorong kemajuan bisnis yang akan dijalankan nantinya. Nah, cukup sekian dari saya teman-teman mengenai idola bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.